Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini saya mau bahas film dongeng atau film fantasi musikal yang berjudul Aladin. Garis besarnya film ini bercerita tentang persahabatan antara seorang pria miskin dengan jin yang mampu mengabulkan 3 permintaan apapun. Di film ini juga menceritakan kisah cinta pria miskin itu ya dengan seorang putri kerajaan yang sempat terhalang oleh hukum tradisi. Oke deh, kalau gitu langsung aja saya mulai videonya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Cerita film ini diawali dengan sebuah keluarga yang sedang berlayar di lautan lepas. Terlihat 2 orang anak mengagumi sebuah kapal besar yang melintas dan mulai membandingkannya dengan kapal mereka. Tapi sang ayah yang mendengar mengatakan kapal ini jauh lebih berharga karena sampai sekarang masih melindungi keluarga mereka dari badai di lautan. Sang ayah akhirnya menyuruh mereka berdua untuk duduk karena dia akan menceritakan sebuah dongeng tentang kisah Aladin, seorang putri dan lampu ajaib. Dengan harapan cerita ini dapat mengubah pandangan kedua anaknya tentang harta dan kekayaan. Cerita dongeng itu bermula dari sebuah negeri bernama Agrabah, di mana tinggal seorang pemuda yatim piatu yang bernama Aladin. Aladin hanya hidup berdua dengan monyet kesayangannya bernama Abu yang jago dalam urusan copet-mencopet. Aladin dan Abu ini memang pasangan duet yang terkenal dalam bidang mencuri. Jadi bagi siapapun orang yang berpapasan atau pedagang yang lagi buka lapak akan kehilangan barang-barangnya. Tapi di balik perbuatan Aladin tersebut, dia merupakan sosok pemuda baik hati yang masih ingat berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Suatu ketika, ada seorang gadis yang lagi jalan-jalan di tengah pasar. Gadis itu pun gak sengaja melihat 2 anak kelaparan dan langsung mengambil roti untuk diberikan bagi mereka. Nah, karena hal tersebut si pedagang langsung marah dan meminta gadis itu untuk membayar kedua roti barusan. Namun sayangnya gadis itu gak membawa uang sama sekali. Aladin yang kebetulan melihat keributan itu langsung menjadi penengah dan meminta si gadis untuk memberikan gelangnya sebagai bayaran. Tentu saja gadis itu menolak karena gelangnya sangat berharga. Namun si Aladin memintanya untuk percaya. Akhirnya ketika Aladin menyerahkan gelang itu dan pergi, ternyata dia udah mencurinya lagi dari kantong pedagang. Namun pedagang itu menyadari perbuatan Aladin dan meneriakinya maling sampai mereka dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Nah, karena si Aladin udah biasa mencuri dan lari dari kejaran pasukan, dia memiliki 1001 cara untuk kabur. Yang sempat membuat gadis itu khawatir dengan aksinya. Sementara itu di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jafar. Dia merupakan penasehat sultan atau Raja Agrabah. Ceritanya Jafar udah berbulan-bulan ya mengutus anak buahnya untuk mencari lampu ajaib legenda yang bisa memenuhi obsesinya pada kekuasaan. Namun karena usaha itu selalu gagal, anak buahnya sempat mengatakan kalau Jafar harus puas dengan jabatannya sekarang karena dia bukanlah keturunan bangsawan. Ucapan itu malah membuat Jafar marah dan membunuh anak buahnya sendiri. Singkat cerita, mereka berdua berhasil lolos dari kejaran pasukan dan tiba di rumahnya si Aladin. Mereka pun saling berkenalan, namun tampaknya gadis itu berbohong kalau dia bernama Dahlia. Sebenarnya dia adalah putri kerajaan yang bernama Jasmine. Dan alasan dia berbohong karena putri raja nggak boleh meninggalkan istana sejak ibunya meninggal. Dari penampilan gadis itu, Aladin menebak kalau dia berasal dari istana yang bekerja sebagai pelayan putri. Sebab nggak sembarang orang bisa memiliki gelang berharga dan memakai baju yang mahal. Di sana mereka juga bercerita tentang kehidupan masing-masing yang dimana Aladin mengatakan kalau orang tuanya udah meninggal sejak dia kecil. Dan dari pembicaraan mereka, tampaknya Putri Jasmine merasa nyaman ngobrol sama Aladin. Tapi pertemuan mereka itu begitu singkat ya, karena ada rombongan dari negeri lain yang datang ke istana. Nah, di saat mereka mau berpisah, si Jasmine meminta gelangnya kembali pada Aladin yang ternyata udah hilang dari kantongnya. Jasmine pun menjadi salah paham pada Aladin dan menganggap kalau dia tetaplah seorang pencuri jalanan.
Tapi ternyata gelang itu disembunyikan oleh Abu di rumah. Oke, adegan beralih ke istana, di mana seorang pangeran bernama Anders datang dari negeri lain ke Agrabah dengan tujuan melamar Putri Jasmine. Tapi tampaknya Putri Jasmine gak tertarik dengan pangeran dari negeri lain yang datang untuk melamarnya. Setelah pertemuan tersebut, Jafar kembali mengadakan pertemuan dengan Sultan Agrabah, yaitu ayah Jasmine. Jafar kemudian mengutarakan niatnya untuk berperang dengan negeri lain dengan tujuan memperluas wilayah kerajaan. Tentu saja Sultan gak setuju karena negeri yang disebut Jafar adalah sekutu Agrabah. Nah, karena idenya ditolak, Jafar mulai menggunakan tongkatnya untuk menghipnotis Sultan agar mau menuruti perintahnya. Tiba-tiba datang Putri Jasmine dan harimau peliharaannya yang bernama Raja, sehingga hipnotis itu menghilang. Di sana Putri Jasmine mengatakan pada sang ayah kalau dia tidak membutuhkan seorang suami untuk memimpin Agrabah. Tapi menurut aturan yang berlaku sejak 1000 tahun yang lalu, seorang wanita memang gak diperbolehkan untuk menjadi sultan. Di malam harinya, Aladin berusaha menyusup ke dalam istana dan terlihat oleh burung bernama Iago peliharaan Jafar yang bisa ngomong. Iago pun memberitahu kejadian itu pada Jafar sehingga dia melihat kemampuan parkur Aladin yang udah saya ajarkan sebelumnya. Kemudian Putri Jasmine dikagetkan dengan kedatangan Aladin ke kamarnya yang hanya ingin mengembalikan gelang. Dan Aladin menjelaskan kalau sebenarnya Abulah yang menyembunyikan gelang tersebut. Di sana, Jasmine kagum pada kemampuan Aladin yang bisa menyusup sampai ke kamarnya. Padahal banyak tentara yang berjaga di dalam istana. Setelah perbincangan singkat mereka, Aladin meminta Putri Jasmine untuk bertemu besok malam di dekat air mancur. Aladin juga mengambil ikat rambut Jasmine untuk memastikan kalau dia akan datang. Tapi ketika Aladin ingin keluar dari istana, dia malah tertangkap oleh pemimpin pasukan bernama Hakim beserta kedua bawahannya. Keesokan harinya, Aladin dibawa oleh Jafar dan pasukannya ke sebuah gurun. Aladin mengira kalau dia ditangkap gara-gara mencuri gelang milik pelayan bernama Dahlia. Tapi Jafar mengatakan kalau gadis yang Aladin ajak bicara bukanlah seorang pelayan, melainkan Putri Jasmine sendiri. Dan Jafar juga bercerita kalau dulu dia juga adalah seorang pencuri lihai seperti Aladin. Jafar akhirnya menjanjikan Aladin harta dan jabatan sebagai modal untuk mendekati Putri Jasmine. Tapi sebelumnya, Jafar meminta Aladin untuk mendapatkan sebuah lampu ajaib yang terletak di dalam gua. Lalu di malam hari, Putri Jasmine terus menunggu kedatangan Aladin yang gak kunjung datang. Karena orangnya lagi diculik Jafar untuk memenuhi obsesinya. Setibanya mereka di depan gua, Jafar berpesan pada Aladin bahwa di dalam gua itu akan ada banyak emas dan berlian. Namun Aladin gak boleh tergiur untuk mengambilnya dan harus tetap fokus dalam mencari lampu ajaib tersebut. Setelah itu Aladin dan Abu masuk ke gua tersebut. Dan benar apa yang dikatakan Jafar, di dalam gua ini terdapat banyak sekali harta yang mungkin cukup untuk membuat hidup admin lebih bahagia. Aladin dan Abu pun sempat tergiur untuk mengambil harta-harta tersebut. Namun beruntungnya mereka bisa saling mencegah dan mengingatkan satu sama lain. Ketika terus berjalan mencari lampu ajaib, Aladin yang hampir terjatuh tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah karpet ajaib. Karpet itu pun meminta bantuan pada Aladin karena ternyata dia terjepit oleh batu. Aladin akhirnya terus melanjutkan pendakiannya untuk mengambil lampu ajaib yang berada di puncak sebuah batu. Tapi ketika Aladin berhasil mendapatkan lampu itu, ternyata Abu terhipnotis oleh sebuah batu permata yang menyebabkan bencana. Karena kejadian itu, Aladin menggunakan seluruh kemampuan parkurnya dan dibantu oleh karpet ajaib untuk menuju keluar yang sempat terhalang oleh batu. Tapi saat Aladin membutuhkan bantuan Jafar untuk naik, Jafar malah mengambil lampu ajaibnya aja dan menendang Aladin beserta Abu agar terjatuh. Beruntung karpet ajaib sekali lagi bisa menyelamatkan hidup mereka dan mendarat di tempat yang aman. Ternyata sebelum terjatuh tadi, Abu sempat mencuri lagi lampu ajaibnya dari tas Jafar.
Aladin yang terjebak di bawah kemudian bertanya pada karpet itu bagaimana cara untuk keluar. Karpet itu pun memberikan isyarat agar Aladin menggunakan lampu ajaib di tangannya. Aladin akhirnya menggosok lampu itu dan muncullah jin yang saya beri nama Jamal. Di sana, Jamal mengatakan kalau dia akan mengabulkan 3 permintaan apapun dari Aladin. Nggak peduli itu harta, tahta, wanita, atau apapun itu, asalkan nggak menghidupkan orang mati dan mengubah hati seseorang. Jamal juga menjelaskan kalau jin adalah makhluk yang paling kuat di alam semesta. Tapi 3 permintaan itu justru membuat Aladin bingung karena dia nggak terlalu yakin dengan keinginannya sekarang. Tiba-tiba, Abu memberikan isyarat agar Aladin menaruh lampu ajaibnya dan meminta Jamal untuk mengeluarkan mereka semua dari dalam gua. Lalu ketika mereka di luar, Jamal mulai menanyakan keinginan Aladin yang lain. Namun Aladin yang masih bingung malah bertanya balik apa keinginan Jamal. Jamal akhirnya mengatakan kalau dia ingin terbebas dan hidup menjadi seorang manusia biasa. Dan hal itu bisa terwujud jika ada pemilik lampu yang mau membebaskannya. Setelah mendengar hal itu, Aladin berpikir kalau dia mau menggunakan permintaan yang ketiga untuk membebaskan Jamal. Nah, ternyata di awal permintaan tadi Aladin gak menggosok lampunya dan lampu itu juga dipegang oleh Abu. Oleh sebab itu Aladin masih memiliki 3 permintaan yang mungkin akan dia gunakan untuk membebaskan Jamal. Setelah obrolan panjang mereka, Aladin tiba-tiba teringat akan Putri Jasmine. Aladin mengatakan kalau Putri Jasmine hanya boleh menikah dengan seorang pangeran, bukan rakyat jelata seperti dirinya. Aladin yang sadar akan hal itu akhirnya meminta pada Jamal untuk membuatnya menjadi seorang pangeran. Dan simsalabim, Jamal pun menjadikan Aladin seorang pangeran yang bernama Ali. Di sana Jamal juga membuat negeri palsu di dalam peta dengan menamai negeri itu dengan nama Ababwa. Jadi identitas baru Aladin adalah Pangeran Ali dari negeri Ababwa. Aladin gak perlu khawatir orang-orang di Agrabah akan mengenalinya karena sihir jin udah otomatis membuatnya gak dikenal. Jamal pun menyihir Abu menjadi seekor gajah untuk tunggangan Aladin dan mempersiapkan rombongan kerajaan untuk mengantarnya ke istana Agrabah. Setibanya di negeri Agrabah, Aladin langsung menuju ke istana tempat Jasmine berada. Layaknya seorang pangeran pada umumnya, Jamal membuat rombongan kerajaan yang sangat meriah untuk mengawal Aladin. Jamal dan rombongan itu juga menyanyi dan menari sambil memperlihatkan kekayaan Aladin yang juga dibuat menggunakan sihir. Kedatangan Aladin itu tampaknya membuat Sultan, Putri Jasmine, dan seluruh rakyat kerajaan terpesona. Lalu ketika di dalam istana, Aladin merasa sangat gugup karena sebagai rakyat jelata dia belum pernah berada di posisi seperti sekarang. Dan saking gugupnya, Aladin sampai gak sengaja mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Putri Jasmine. Karena merasa tersinggung, sang putri akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan sebelum Sultan juga pergi, dia mengundang Aladin untuk datang ke perayaan yang akan diadakan malam ini. Kemudian di malam harinya, Aladin yang bermaksud datang ke pesta perayaan tiba-tiba dipanggil oleh Jafar untuk berbicara 4 mata. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Jafar menggunakan tokat sihirnya untuk menghipnotis Aladin agar mau mengikuti perintahnya. Beruntung Jamal yang merasakan aura sihir dari Jafar langsung menengahi mereka. Di pesta tersebut, Jamal memaksa Aladin untuk berbicara dengan Putri Jasmine padahal dia sangat gugup. Aladin pun meminta maaf atas ucapannya di pertemuan hari ini yang membuat Putri Jasmine tersinggung. Tapi karena situasi malah makin canggung, Putri Jasmine akhirnya mengajak Aladin untuk menari. Dan lagi-lagi Jamal membantu Aladin untuk menari dengan sang putri menggunakan sihirnya sampai pesta itu berakhir. Setelah perayaan itu selesai, mereka mengatur sebuah rencana agar Aladin bisa mengobrol 4 mata dengan Putri Jasmine. Aladin pun meminta Jamal untuk mengalihkan Dahlia agar Putri Jasmine berada sendiri di kamarnya.
Jamal akhirnya dengan senang hati mengunjungi Dahlia dan langsung memberikannya bunga. My favorites. I accept. Please. Dengan perasaan gugup, Jamal juga memberanikan diri untuk mengajak Dahlia berjalan-jalan. Tentu saja hal itu membuat Dahlia senang karena tampaknya dia juga naksir pada si Jamal. Dan setelah mereka pergi, Aladin tiba-tiba udah berada di kamar sang putri yang membuatnya sedikit terkejut. Di sana Putri Jasmine yang penasaran mulai bertanya letak negeri Ababua karena negeri itu nggak tertulis di peta kerajaan miliknya. Aladin yang gugup pun meminta bantuan Jamal lewat telepati yang secara ajaib menggambarkan letak negeri Ababua. Di tengah pembicaraan mereka, Aladin menawarkan Putri Jasmine untuk melihat dunia luar dengan menggunakan karpet terbang. Awalnya sang putri nggak percaya pada ucapan Aladin, ditambah dia nggak diperbolehkan untuk keluar dari istana. Namun Putri Jasmine menjadi kaget setelah melihat karpet terbang yang dia anggap hanyalah sebuah dongeng ternyata beneran ada. Jasmine mulai percaya pada ucapan Aladin dan mereka langsung terbang ke dunia luar. Dalam perjalanan mereka, Aladin membawa Putri Jasmine berkeliling ke tempat-tempat yang jauh dari istana. Putri Jasmine pun merasa sangat bahagia karena semasa hidupnya dia hanya belajar melalui peta dan belum pernah melihat keindahan dunia luar secara langsung. Singkat cerita, mereka kembali ke negeri Agrabah sambil melihat para rakyat yang sedang mengadakan pesta. Putri Jasmine yang merasa curiga pada Pangeran Ali memancingnya dengan pertanyaan tentang seekor monyet yang bernama Abu. Nah, Pangeran Ali yang gak sadar akhirnya keceplosan kalau dia mengetahui Abu. Dan ketika kedoknya udah terbongkar, Aladin bukannya jujur, tapi dia malah berbohong kalau dulu dirinya hanya menyamar sebagai pencuri jalanan. Aladin mengatakan kalau sebenarnya dia adalah seorang pangeran. Dan Putri Jasmine pun percaya pada ucapan Aladin. Setelah selesai berkeliling, Aladin akhirnya mengantar Putri Jasmine kembali ke istana. Sebelum berpisah, Aladin mendapat kesempatan untuk mencium bibir Putri Jasmine hingga membuat hati sang putri merasa bahagia. Sayangnya kejadian itu dilihat oleh Iago yang memang ditugaskan untuk memata-matai Aladin. Keesokan harinya saat Aladin dan Abu keluar dari kamar, Aladin dihadang dan ditangkap pasukan yang diutus oleh Jafar. Aladin pun diikat di pinggir tebing karena Jafar udah mengetahui kalau Pangeran Ali palsu ini adalah si Aladin. Hal itu bisa Jafar ketahui sebab Iago melihatnya menggunakan karpet terbang yang hanya berasal dari Gua Keramat. Oleh sebab itu, Jafar juga mengetahui kalau Aladin memiliki lampu ajaib dan memintanya. Nah, di sini Aladin berusaha meyakinkan kalau dia adalah Pangeran Ali. Namun Jafar memiliki teori, jika dia menenggelamkan Pangeran Ali dan berhasil selamat, maka dipastikan kalau Pangeran Ali adalah si Aladin yang selamat berkat bantuan lampu ajaib. Jafar akhirnya beneran mendorong Aladin hingga jatuh ke laut. Di waktu yang bersamaan, Abu yang mengetahui keberadaan Aladin segera mengambil lampu ajaib dan terbang menggunakan karpet untuk menjatuhkan lampu itu di atas Aladin. Aladin kemudian berusaha menggosok lampu itu yang ternyata berhasil, tapi dia sendiri pingsan akibat kehabisan nafas. Jamal yang panik pun akhirnya menemukan cara agar Aladin bisa menyebutkan permintaannya untuk diselamatkan. Setelah sadar, Aladin mengatakan pada Jamal kalau mereka harus menghentikan niat jahat Jafar yang haus akan kekuasaan. Namun karena Sultan udah percaya banget sama si Jafar, Aladin memutuskan untuk memberitahu Putri Jasmine. Beberapa saat kemudian, Sultan bersama Jafar dicegat oleh Jasmine yang udah mendengar rencana busuk Jafar dari Aladin yang juga ada di sana. Jafar yang panik pun lalu menghipnotis Sultan agar dia mengusir Pangeran Ali dari Agrabah. Saat itu juga Aladin yang tahu sumber sihir Jafar langsung merampas tongkatnya untuk dihancurkan. Dan begitu Sultan sadar dari pengaruh hipnotis, dia segera memerintahkan pasukan untuk menangkap Jafar. Tapi ketika Jafar berada di dalam kurungan, ternyata si Iago datang sambil membawa kunci untuk membebaskannya.
Sementara itu di tempat lain, Aladin ingin membuka penyamarannya di depan mereka, namun ucapannya terus dipotong oleh Sultan. Ternyata Sultan yang merasa berhutang budi berniat untuk menikahkan Aladin dengan Putri Jasmine. Setelah pertemuan barusan, Aladin menjadi sangat percaya diri untuk menjadi seorang pangeran walaupun dalam kebohongan. Hal itu ternyata membuat Aladin serakah dan membatalkan niatnya untuk membebaskan Jamal menggunakan permintaannya yang ketiga. Tentu saja ucapan itu membuat Jamal kecewa karena pada awalnya Aladinlah yang berjanji untuk membebaskannya. Tapi Jamal akhirnya sadar kalau seperti itulah sifat manusia. Aladin yang merasa bingung oleh kebohongannya sendiri akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan istana. Namun di perjalanan, tiba-tiba Aladin berpapasan dengan Jafar yang lagi menyamar untuk mencuri lampu ajaibnya. Jafar kemudian langsung menggosok lampu itu yang membuat Jamal terkejut karena bukan Aladin yang memanggilnya. Dengan percaya diri, Jafar datang ke istana Agrabah untuk berhadapan langsung dengan Sultan dan pasukannya. Di sana, Jafar menggosok lampu ajaib dan mengatakan keinginan pertamanya untuk menjadi Sultan Agrabah. Ternyata kekuatan sihir itu sangat kuat sehingga dirasakan oleh Aladin yang baru sadar kalau lampu ajaibnya udah hilang. Setelah berhasil menjadi Sultan, Jafar langsung memperlihatkan kekuasaannya dengan memerintah hakim untuk menangkap Putri Jasmine. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Putri Jasmine berbalik arah untuk berbicara pada hakim. Putri Jasmine mengatakan kalau hakim adalah seorang prajurit setia yang tahu mana perintah jahat dan perintah yang baik. Walaupun sekarang Jafar adalah Sultan Agrabah, Jasmine yakin kalau hakim bisa memilih pemimpin yang bijaksana. Karena ucapan tersebut, hakim akhirnya tersadar dan berbalik memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jafar. Namun Jafar kembali menggosok lampu ajaibnya dan kali ini dia meminta pada Jamal untuk dijadikan penyihir terkuat di muka bumi. Dengan kekuatan itu, Jafar kemudian menyihir pasukan yang berani memberontak sampai menjadi abu. Jafar juga menyiksa Sultan dengan sihirnya dan memaksa Putri Jasmine untuk menikah. Putri Jasmine mau gak mau akhirnya mengikuti keinginan Jafar agar sang ayah dilepaskan dari siksaan sihir. Di sana ternyata udah ada Aladin yang berusaha untuk mengambil lampu ajaib, tapi sayangnya dia ketahuan. Jafar akhirnya memperlihatkan identitas Aladin karena sebenarnya nggak ada yang bernama Pangeran Ali dari negeri Ababwa. Bahkan Jafar mengirim Aladin dan Abu ke pegunungan bersalju. Di tempat tersebut, Aladin jatuh terpisah dengan Abu dan segera mencarinya yang ternyata lagi berusaha memanjat tebing. Aladin pun segera turun untuk menyelamatkan Abu, namun mereka berdua malah terjatuh. Di sisi lain, karpet ajaib yang masih berada di istana meminta Jamal untuk mengirimnya ke tempat Aladin berada. Dan beruntungnya, dia masih sempat menyelamatkan mereka berdua. Beberapa waktu kemudian, Jamal mengadakan upacara pernikahannya dengan Putri Jasmine. Tapi tiba-tiba Putri Jasmine melihat Aladin dan karpet terbangnya dari kejauhan. Putri Jasmine kemudian memberanikan diri untuk mencuri lampu ajaib dari si Jafar dan melompat dari istana yang berhasil ditangkap oleh Aladin. Jafar yang marah melihat kejadian itu mengirim Iago untuk mengejar mereka dan menyihirnya menjadi seekor burung raksasa. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Iago sempat mendapatkan lampu ajaib dari tangan Aladin. Namun Sultan mendapat kesempatan untuk menjatuhkan tongkat Jafar sehingga Abu berhasil merebut lampu itu kembali. Kemudian Jafar yang murka menggunakan sihirnya untuk membuat badai angin yang menyerang Aladin. Iago pun berhasil menangkap lampu ajaib yang terlepas dan Jafar juga menarik Aladin beserta yang lainnya ke istana. Jafar akhirnya menyihir Sultan, Dahlia, dan Putri Jasmine agar mereka nggak bisa memberontak lagi. Bahkan Jafar juga meluapkan kemarahannya pada Aladin. Tapi Aladin yang cerdik mengatakan kalau kekuatan Jafar sekarang adalah pemberian jin yang merupakan makhluk terkuat di alam semesta. Sedangkan Jafar hanya makhluk terkuat kedua yang nggak bisa menandingi kekuatan jin.
Mendengar ucapan itu, Jafar merasa gak terima kalau ada makhluk yang lebih kuat daripada dirinya. Jafar yang haus akan kekuatan dan kekuasaan mengucapkan permintaan terakhirnya pada Jamal untuk menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi. Lalu ketika keinginannya udah terkabul, Jamal langsung mengumpulkan kekuatannya untuk menghancurkan negeri tetangga. Tapi tanpa Jafar sangka, wujud aslinya sekarang adalah jin yang merupakan makhluk terkuat nomor 1 tapi nggak memiliki kebebasan. Jafar kemudian tersedot ke dalam lampu ajaib yang sempat menarik Iago untuk menemaninya di dalam. Sihir Jafar pun menghilang dari mereka bertiga dan Jamal langsung membuang lampu ajaib Jafar sejauh-jauhnya. Setelah kejadian itu, Jamal menawarkan pada Aladin untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Putri Jasmine. Jamal bisa mengubah Aladin menjadi pangeran bergelar pahlawan atau menghapus hukum tradisi Agrabah agar Putri Jasmine boleh menikah dengan rakyat jalanan. Aladin kemudian mengucapkan permintaan terakhirnya yang ternyata meminta agar Jamal dibebaskan menjadi seorang manusia biasa. Hal itu dia lakukan karena Aladin udah menganggap Jamal sebagai sahabat yang paling setia dan selalu ada saat Aladin membutuhkannya. Nah, karena Jamal sekarang udah bebas, dia akhirnya mengajak Dahlia untuk menikah dan berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Sedangkan Sultan akhirnya mengangkat Putri Jasmine sebagai Sultan Agrabah dan sebagai pemimpin dia bisa aja menghapus hukum tradisi yang berlaku. Di saat yang bersamaan, si Aladin ternyata udah diam-diam keluar dari istana untuk menjalani kehidupannya kembali bersama Abu. Tapi tiba-tiba Jasmine muncul dari belakang yang meminta Aladin untuk menikah dan hidup bersama selama-lamanya. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang berikutnya.